Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pobling Podcast Bimbingan dan Konseling. Saya Alvita dan rekan saya Najwa Fika, selaku pemandu podcast pada hari ini. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini saya akan mengajak teman-teman mengeksplorasi kepribadian dan menemukan harmoni dalam hidup dengan tema mengenali diri untuk meningkatkan kesehatan mental. Nah, betul sekali. Jadi, teman-teman, tema ini tentunya sangat menarik dan juga menjadi sorotan pada saat ini karena tentunya selain menjaga kesehatan fisik, penting bagi kita untuk menjaga dan juga menyadari kesehatan jiwa. Nah, untuk membahas lebih lanjut, tentunya kami tidak berdua saja, karena di samping kami sudah ditemani dengan seorang narasumber cantik dan tentunya berprestasi. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh nih perkenalan diri dulu supaya penonton kita tahu nih siapa narasumber cantik kita kali ini. Iya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Hasriani Rahayu, saya biasa dipanggil Ayu. Nah, saat ini saya masih mahasiswa semester akhir ya, semester 7 di Universitas Negeri Makassar, Kampus Oren dan Kampus Tercinta. Oke, selain itu narasumber kita ini ternyata merupakan konselor sebaya UPTLBK Universitas Negeri Makassar dan juga mahasiswa berprestasi di Fakultas Pendidikan. Adapun prestasi yang Kakak raih selama beberapa tahun ini, yang pertama peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Yang kedua, kontingen Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-35 di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang ketiga, peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa, peraih Best Recycle Putri Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, peraih Top 10 Putri Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, juara 3 Lomba Inovasi Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, dan Best Intelijensi 1 Duta Museum Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih sudah dikenalin. Oke, jadi langsung saja ya kita bahas mengenai tema kita pada hari ini. Jadi yang pertama, menurut kakak nih, seberapa penting sih kesehatan mental untuk diri seseorang? Memangnya sepenting itu ya? Oke, membahas terkait kesehatan mental ya. Justru kesehatan mental ini suatu yang terlihat abstrak, biasa itu sering diabaikan, tetapi dampaknya sangat besar. Oke, kalau misalnya kita lihat luka-luka yang bisa dilihat secara fisik, itu lebih mudah diobati atau ditangani atau dialami. Misalnya kayak luka memar, ditahu nih obatnya itu betadine dan lain-lain. Akan tetapi kalau kesehatan mental beda, karena orang kalau berbicara tentang kesehatan mental itu sesuatu yang sudah menumpuk. Maksudnya apa yang dirasakan, pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu itu sudah tertumpuk di dalam pengalaman diri seseorang, sehingga seseorang itu membuat keputusan dalam berperilaku itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman masa kecil. Jadi kayak ada dibilang luka batin yang tidak teratasi dan itu dibawa sampai dewasa. Nah, itu akan menjadi salah satu penyebab perilaku maladaptif atau yang tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya. Oke, jadi jelas ya teman-teman bahwa kesehatan mental adalah fondasi bagi kehidupan yang seimbang dan bermakna. Nah, betul sekali teman-teman. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, Kak Ayu, apa saja sih langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan mental mereka sehari-hari? Ya, untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari. Yang pertama, kalau misalnya membahas tentang manusia, sebenarnya itu manusia sejak lahir itu makhluk yang bersih dan putih, polos, begitu ya, seperti kertas polos. Orang-orang yang berada di sekitar kita kayak keluarga, teman yang toksik, pasangan yang toksik, kemudian para atasan atau para guru-guru, itu menjadi warna-warna dalam kehidupan kita. Yang pertamanya kayak kertas polos, ternyata setelah datang orang-orang di luar dari diri kita, ya kayak lingkungan kita itu menjadi warna-warna dalam kertas polos kita.
dalam memberi warna kertas polos kita itu kan tidak selamanya orang itu memberikan warna-warna yang ceria, warna-warna kehidupan yang sangat membuat kita bahagia. Ada juga beberapa yang biasa itu menguji kesehatan mental kita, kemudian tanpa kita sadari itu sudah tertanam sejak kecil dan sudah berlalu secara terus-menerus. Jadi ceritanya kita itu digelapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita karena biasa hubungan toksik dan lain-lain. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat menjaga kesehatan mental, yaitu kita harus menjaga diri kita dari lingkungan-lingkungan yang toksik. Biasa orang kalau bilang kalau pergi ke toko biasa kecium juga aroma parfumnya, nah itu juga maksudnya. Kita itu juga kalau misalnya bergaul sama orang-orang yang toksik atau bergaul sama orang-orang yang suka nyindir sana sini, lama-kelamaan kita akan ikut-ikutan. Nanti kita seru-seruan ngobrol tentang orang, terus setelahnya orang tersebut sudah pergi, kita yang dijadikan bahan obrolan. Jadi kuncinya di sini kita harus pandai menjaga diri kita dari lingkungan yang sekiranya bisa membawa dampak buruk bagi diri kita, ya Kak? Iya, kita harus menseleksi teman. Maksudnya begini ya, kalau misalnya untuk berteman itu kita memang tidak boleh pilih-pilih dalam hal kasta. Itu kan nggak baik, kasta, kelas, golongan, suku, bahasa, dan perbedaan-perbedaan, karena di Indonesia itu kan merupakan makhluk yang warganya itu homogen gitu, beragam dari berbagai suku dan budaya. Akan tetapi di sini yang maksud saya dalam memfilter itu kita harus filter orang yang memang dapat mengajarkan kita untuk berperilaku negatif. Kalau misalnya teori behavior, kalau manusia itu merupakan makhluk yang belajar. Lingkungan kita mengajarkan seperti apa, lama-kelamaan kita akan terbentuk sebagai orang yang diajarkan oleh lingkungan kita. Jadi kalau kita mau hidupnya positif, bergabunglah sama orang-orang yang mindsetnya itu memang positif. Bukan yang sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit ngomongin orang sana sini, menggunjing kejelekannya. Karena kalau misalnya sudah kita berteman sama orang yang karakteristiknya suka menggunjing, sedikit-sedikit ngomongin kejelekannya orang, setelah kita pergi dari teman yang itu, kita beranjak pergi, nanti kita jadi bahan omongan selanjutnya. Karena memang dia karakteristiknya suka ngegosip gitu kan. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman, untuk menjaga kesehatan mental teman-teman, kita harus pandai-pandai dalam menjaga lingkungan kita, tentunya bergaul dengan orang-orang yang mindsetnya positif ya teman-teman. Oke, sekarang Kak, apakah ada teknik khusus yang Kakak sarankan untuk membantu orang-orang, tentunya kesehatan mental ini kalau kita terus-terus tidak dijaga pasti akan menimbulkan stres ya Kak? Iya. Jadi ada teknik khusus ya Kak untuk menghindari stres ini? Oke, teknik-teknik khusus. Yang pertama itu kalau misalnya ada berbagai pilihan. Kan kita kalau misalnya hidup itu ada tujuan, ada pilihan. Nah, semisalnya ada nih dalam persirkel-sirkelan begitu, contohnya dalam persirkel-sirkelan, kemudian kita dilibatkan atau kita diberi suatu pilihan untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita sukai misalnya dalam circle itu. Contoh, saya ini orangnya kalau di rumah itu suka dengan waktu saya untuk me time. Tetapi teman saya nanti tidak akan mau bergabung dengan saya atau tidak mau mengajak sama saya kalau semisal saya itu tidak mau diajak untuk nongkrong. Padahal saya kan bukan orang yang suka nongkrong. Jadi itu akan membuat seseorang stres ketika dia itu tidak mengenal dirinya, karena dia mengikuti apa yang dimaui orang lain, bukan atas karena kehendak hati sendiri. Jadi caranya apa? Yang pertama,
kita harus belajar keterampilan asertif. Nah, keterampilan asertif ini dia itu berada di tengah-tengah. Nah, jadi misalnya kalau saya diajak pergi nongkrong, yang pertama itu apa yang akan dikatakan, memberikan suatu apresiasi atas ajakannya itu terlebih dahulu. Bentuk terima kasih ya, Kak. Iya, bilang terima kasih sudah ajak saya begini-begini. Terus yang kedua, masuk ke alasan penolakan. Misalnya kayak saya nggak suka nongkrong. Oh iya, mohon maaf saya kurang suka nongkrong, soalnya dari kecil saya diajarkan untuk selalu menjaga diri dan lain-lain, apalagi ini sudah terlalu malam. Kemudian yang ketiga, berikan pilihan lain. Bagaimana kalau kamu ke rumahku aja, kalau kita mau ngobrol-ngobrol kan bisa, kalau untuk temu kangen aja gitu. Jadi itu merupakan suatu pemberian alasan yang berdasarkan dengan apa yang dikehendaki dari diri kita, kemudian alasannya jelas, kemudian menolaknya itu dengan cara yang baik dan diberikan solusi lainnya. Atau bisa juga kita ganti waktunya, Bang. Bagaimana kalau misalnya nongkrongnya itu di sore hari atau pagi hari, soalnya kalau malam itu aku takut begal dan Wah, teman-teman, banyak sekali ya tips yang tentunya sangat bermanfaat. Dan saya yakini pendengar akan sangat terbantu dengan inovasi, dengan motivasi ini. Oke, sekarang kita bahas tentang cara-cara mengenali diri sendiri. Nah, menurut Kak Ayu nih, bagaimana sih langkah awal yang bisa diambil seseorang untuk mengenali diri mereka sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri, cara saya mengenal diri sendiri, yang pertama saya mencari apa sebenarnya yang saya sukai sih. Yang kedua, cara mengenali diri sendiri itu saya selalu bertanya, kalau misalnya lagi nggak mood, karena perempuan itu kan 80% itu sangat bergantung dari perasaannya, 20% dari cara berpikirnya. Kita harus juga melakukan deep talk sama diri kita sendiri untuk bicara gitu lah. Kamu sebenarnya tuh maunya apa? Kenapa kamu kayak tidak mood gitu? Nah, ternyata kalau misalnya tidak mood itu biasa disebabkan oleh banyak faktor. Seperti orang-orang yang mengganggu suportif diri tak. Misalnya kayak datang ke kampus, kemudian ada lirikan-lirikan yang sinis atau ada perkataan-perkataan yang menyakiti diri sendiri. Nah, itu berarti kalau saya tidak suka sama orang yang mengganggu pikiran positif saya akan berusaha untuk fokus sama tujuan. Saya akan berusaha apa yang dikatakan orang itu yang tidak sesuai dengan diri saya sama dengan seperti menegur dirinya sendiri. Karena saya merasa kenapa pada diri saya. Yang kedua itu tidak perlu untuk menyalahkan diri sendiri. Kalau misalnya orang stres, orang lagi bad mood, orang lagi capek dan lain, itu kan wajar karena kita manusia. Jadi beri space. Kalau misalnya kita udah tahu, kayaknya kalau misalnya saya mau mengerjakan tugas terus saya tidak mood, pasti saya akan susah untuk berpikir. Jadi saya mencari cara supaya meningkatkan mood atau mengembalikan mood. Cara-cara saya yang biasa untuk mengembalikan mood, pertama itu istirahat atau tidur. Terus yang kedua makan yang manis-manis, coklat atau permen, karena kalau makanan manis itu bisa meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini sangat berpengaruh terhadap mood. Iya. Terus yang ketiga, mendengarkan apa yang menjadi kesukaan kita. Misalnya kalau saya ini mendengarkan musik, supaya saya mood, biasa saya nyanyi kayak nyanyi yang lagu-lagu jazz, lagu-lagu pop. Supaya apa? Karena dalam lirik itu biasa ada yang kayak makna itu sesuai dengan hidup kita, tetapi dia dalamnya itu mengandung pesan positif. Baik, jadi teman-teman jelas ya bahwa mengenali diri sendiri itu adalah hal yang penting. Betul. Dan dengan langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Kakak Ayu tadi, kita bisa memulai perjalanan untuk mengenali diri dengan lebih baik dan tentunya meningkatkan kualitas hidup secara berkeseluruhan ya, Kak.
Iya, betul. Wah, diskusi kita hari ini sangat-sangat menarik ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada kakak narasumber yang telah berbagi waktu yang sangat berharga tentang mengenali diri sendiri dan menjaga kesehatan mental. Terima kasih kepada kakak narasumber kita yang telah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Ingatlah, perjalanan mengenali diri dan menjaga kesehatan mental adalah petualangan yang penuh warna. Saya Nur Syafika dan juga rekan saya. Saya Alvita, selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya pada Pobling Podcast Bimbingan dan Konseling. Mendengar Belajar. dan juga berkembang bersama. Terima kasih. Yeah.